Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Edien. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel ya, atau yang biasa kita namakan sebagai SPLDV ya. Nah, supaya lebih jelasnya ini kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian berikut dengan metode grafik, metode substitusi murni, eliminasi murni, dan metode campuran. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video persamaan garis lurus ya. Nah, jadi ada kaitannya dengan metode grafik. Nah, kita misalkan persamaan pertama itu adalah X tambah Y sama dengan 10. Dan persamaan yang kedua itu X kurang Y sama dengan 4. Nah, pertama-tama kita penyelesaiannya dengan metode grafik ya. Nah, untuk metode grafik, ini kita harus buat persamaan garis lurusnya dulu dari X tambah Y sama dengan 10 ya. Nah, kita buat tabelnya dulu. Ini ketika S-nya 0, otomatis Y-nya berapa supaya dapat 10 ya. Jadi, X tambah Y kan 10. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu S-nya 0. Jadi, ketika S-nya 0, nilai Y-nya itu adalah 10 ya. Karena 0 tambah Y itu Y, berarti Y sama dengan 10. Nah, sehingga dapatlah koordinat yang pertama itu adalah 0,10. Nah, yang tadi kan S-nya 0. Berikutnya gantian. Ketika Y-nya 0, kita cari S-nya dapat berapa ya. Jadi, X tambah Y 10. Nah, tadi kan S-nya 0. Kali ini gantian Y-nya yang 0 ya. Jadi, X tambah 0 sama dengan 10. Nah, sehingga S-nya itu adalah 10 ya. Dapatlah koordinat yang berikutnya itu adalah 10,0. Nah, setelah itu kita buat ke dalam diagram Cartesius. Ini 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini selisihnya harus sama ya. Ini 2, ini 2, ini juga 2. Selisihnya harus sama. Ini sumbu S, yang ini adalah sumbu Y. Nah, kita perhatikan di sini 0,10. Berarti ketika S-nya 0, Y-nya adalah 10. Berarti titiknya di bagian sini ya. Dan ini ketika S-nya 10, Y-nya adalah 0. Nah, setelah kita buat titiknya, kita hubungkan kedua titiknya membentuk garis ya. Nah, inilah yang dinamakan persamaan garis lurus. X tambah Y sama dengan 10 ya. Nah, berikutnya persamaan yang kedua itu adalah X kurang Y sama dengan 4. Nah, ketika S-nya 0, berarti Y-nya adalah min 4. Sehingga dapatlah 0,4. Nah, ketika Y-nya 0, berarti S-nya adalah 4 ya, karena S kurang 0, 4, berarti S-nya itu adalah 4. Ini dapatnya adalah 0,4, ya ini adalah 4,0 ya. Nah, setelah itu, ini kita plotkan titiknya ke dalam diagram Cartesius. 0,4 berarti bagian sini, dan 4,0 bagian sini ya, lalu kita hubungkan. Nah, ini nama garisnya adalah X kurang Y sama dengan 4. Nah, hasil dari perpotongan antara kedua persamaan garis lurus ini, inilah yang dinamakan dengan HP, himpunan penyelesaian ya. Nah, jadi himpunan penyelesaian itu di titik S-nya itu antara 6 dan 8 berarti 7 ya. Dan Y-nya itu antara 2 dan 4 berarti adalah 3 ya. Nah, HP-nya itu adalah 7,3 ya. Nah, next metode substitusi murni. Nah, pada metode substitusi murni, kita cari dulu salah satu variabelnya. Jadi, S tambah Y kan sama dengan 10. Nah, kita boleh cari nilai S-nya itu adalah berapa ya. Jadi, S-nya itu sama dengan 10 kurang Y. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai S itu 10 kurang Y, kemudian substitusikan atau tukarkan nilai S-nya ini ke persamaan kedua ya. Nah, jadi persamaan yang kedua ini X kurang Y sama dengan 4 ya. Jadi kita tukarkan variabel S dengan 10 kurang Y. Ini variabel S ya, kita tukarkan dengan 10 kurang Y. Nah, yang belakang tetap ikuti kurang Y, ini juga kurang Y sama dengan 4. Nah, sehingga langkah berikutnya min Y, min Y. Oke. Min 1Y, min 1Y. Itu hasilnya adalah min 2Y. 4, ini 10-nya pindah tempat. Jadi kita kelompokkan ruas sebelah kiri huruf dan ruas sebelah kanan itu angka ya. Jadi 10 pindah ke ruas kanan. Jadi 4
kurang 10 itu hasilnya adalah minus 6 ya. Nah, min 2 kali berapa supaya dapatnya min 6? Itu hasilnya adalah 3 ya. Atau min 6 bagi min 2 itu hasilnya adalah 3. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai Y-nya 3, nah kita tukarkan Y-nya ini, nilai Y-nya ini ke X sama dengan 10 kurang Y ya. Jadi Y-nya ini kita gantikan dengan angka 3, 10 kurang 3 hasilnya adalah 7. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama ya dengan metode grafik ya. Jadi kita mau pakai metode apapun itu hasil akhirnya harus sama ya, tetap 7,3 ya. Nah, berikutnya nih metode yang akan dibahas adalah eliminasi murni. Nah, pada metode eliminasi murni, yang namanya eliminasi yaitu adalah menghilangkan ya. Ini pertama-tama kita contoh akan menghilangkan variabel S-nya terlebih dahulu. Jadi, ini kalian mau hilangkan Y juga boleh, mau hilangkan S lebih dulu juga boleh ya. Nah, pada case-nya ini saya akan mencoba menghilangkan X-nya dulu ya. Jadi ini X tambah Y sama dengan 10, persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, X kurang Y sama dengan 4 ya. Nah, karena kita mau hilangkan variabel X, jadi ini kita harus memakai simbolnya kurang ya. Ini X kurang X, berarti langsung habis. Kenapa kita nggak memakai tambah? Kalau kita memakai tambah, berarti otomatis yang hilang itu adalah Y-nya. S-nya itu nggak akan hilang, karena S tambah S itu adalah 2S ya. Jadi ini pertama-tama saya hilangkan dulu S-nya. Nah, setelah hilang nih, Y kurang minus Y. Berarti Y tambah Y dapatnya adalah 2Y. 10 kurang 4 itu hasilnya adalah 6 ya. Nah, sehingga hasilnya itu 6 bagi 2 dapatnya adalah 3. Nah, berikutnya kita mengeliminasi Y. Jadi kalau metode eliminasi murni ini semuanya harus eliminasi ya. Ini pertama-tama saya eliminasi S, yang kedua ini saya eliminasi yang Y ya. Nah, supaya variabel Y-nya itu hilang, berarti ini harus memakai simbol tambah ya. Nah, jadi ini Y tambah min Y, berarti ini habis ya. X tambah S berarti adalah 2X. 10 tambah 4, 14. Sehingga S-nya itu 14 bagi 2 dapatnya adalah 7 ya. Nah, sekali lagi ya. Ini adik-adik bisa memakai cara menghilangkan Y terlebih dulu juga boleh. Mau hilangkan S terlebih dulu juga boleh. Hasil akhirnya pasti tetap sama ya. Ini HP-nya S-nya 7 dan Y-nya 3. Oke, metode berikutnya yaitu adalah metode campuran ya. Nah, yang dimaksud dengan metode campuran itu adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi ya. Jadi metode campuran itu adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, pertama-tama saya misalkan eliminasi X terlebih dulu ya. Nah, jadi ini X tambah Y sama 10 dan X kurang Y sama dengan 4. Supaya bisa eliminasikan S-nya ini, maka kita harus memakai simbolnya kurang ya. Berarti X kurang S itu adalah habis ya. Y kurang minus Y, berarti Y tambah Y itu hasilnya adalah 2Y. 10 kurang 4, 6 ya. Sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya itu adalah 3 ya. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai Y-nya 3, lalu kita tukarkan nilai Y ke persamaan kedua. Boleh nggak kita menukarkan ke persamaan pertama? Boleh juga ya. Jadi tidak harus ke persamaan kedua ya. Persamaan pertama juga boleh. Jadi kita pilih salah satu yang lebih efektif ya. Ini saya memilih yang persamaan kedua ya. Ini ya. Jadi ini X kurang Y 4. Berarti kita masukin nilai Y-nya 3. Berarti X kurang 3 sama dengan 4. Sehingga nilai S-nya itu adalah 7. Nah, dapatlah HP-nya itu adalah 7,3 ya. Oke, mudah-mudahan penjelasannya sampai sini masih dapat dipahami ya. Next, contoh nomor 2. 2S tambah 3Y sama min 1 itu persamaan pertama, dan persamaan yang kedua 4S tambah 3Y sama dengan 7. Nah, ini gimana kita menentukan HP ya, atau himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama ini kita memakai metode grafik. Jadi 2S tambah 3Y sama min 1,
Nah, kita misalkan ini S-nya bukan 0 lagi ya. Nah, kenapa bukan 0? Ini 2S tambah 3Y kan min 1. Jadi, kalau misalkan S-nya itu 0, berarti ini 0 tambah 3Y, dapatnya min 1 nih. Berarti Y sama dengan, ini kan 3Y ya. 0 tambah 3Y berarti 3Y sama dengan min 1. Berarti Y-nya itu sama dengan min 1/3. Nah, kalau kita memakai angka 0 tadi, maka nilai Y-nya itu adalah min 1/3. Boleh nggak? Sebenarnya sih boleh. Cuma nanti kamu repotnya pas gambar, karena ini berupa pecahan ya, bukan bilangan bulat. Jadi alangkah baiknya kita memilih angka yang memang setelah dikerjakan itu hasilnya bilangan bulat. Nah, contohnya ini min 2. Jadi 2 dikali dengan min 2, oke, ditambah dengan 3Y sama dengan min 1. Yang ini adalah min 4 tambah 3Y sama dengan min 1 ya. Jadi 3Y sama dengan min 1. Ini min 4 pindah ke ruas kanan, jadinya tambah 4 ya. 4 kurang 1 itu 3. Nah, jadi 3Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan, ini kali pindah tempat jadi bagi ya. Berarti 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, ini kan langsung bilangan bulat dapatnya. Ini berarti min 2,1 ya. Nah, berikutnya ini kita misalkan S-nya angka 1. Jadi boleh pakai angka yang lain ya, selain angka yang telah diberikan di sini ya. Yang penting hasilnya itu semua bilangan bulat untuk memudahkan menggambar grafiknya ya. Jadi kalau ketika S-nya 1, berarti 2 kali 1, oke, ditambah dengan 3Y sama dengan min 1. Ini berarti 2 ditambah 3Y sama dengan min 1. Berarti 3Y sama dengan, ini min 1, ini 2-nya pindah ke ruas kanan. Ini berarti min 2 ya. Jadi 3Y sama dengan min 3. Nah, Y-nya itu adalah min 3 bagi 3, itu hasilnya adalah min 1. Nah, pas ya. Jadi ini 1, min 1, yang ini min 2,1 ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, setelah itu kita buat ke dalam diagram Cartesius ya. Yang ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y ya. Nah, ini jaraknya ini tetap harus sama ya. Jadi min 2,1 berarti di bagian yang ini ya, min 2,1. Ini 1, min 1 berarti ketika S-nya 1, Y-nya adalah min 1 berarti di bagian sini. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua titik ini membentuk garis ya. Nah, ini kita namakan 2S tambah 3Y sama dengan min 1. Oke. Nah, berikutnya 4S tambah 3Y sama dengan 7. Nah, yang ini juga sama ya. Kita boleh coba angkanya ini. Nggak harus ikut seperti yang ini ya. Nanti kalian bisa coba dengan angka yang lain. Ini saya akan coba ketika S-nya 1. Berarti 4 kali 1, 4. Ini 4-nya pindah ke ruas kanan ya. Jadi 7 kurang 4, 3. 3 bagi 3, 1 ya. Ini dapat 1,1. Ya, ini juga sama. Ketika S-nya min 2, berarti 4 kali min 2, berarti min 8. Oke. Tambah 3Y sama dengan 7 ya. Jadi ini 3Y sama dengan, ini min 8 pindah ke ruas sebelah kanan. Jadinya 7 tambah 8 ya. Nah, ini 3Y sama dengan 15 ya. Jadi Y-nya ini 15 bagi 3 itu dapatnya adalah 5. Jadi ketika S-nya min 2, Y-nya itu adalah 5. Jadi kita dapat dua titiknya itu 1,1. Nah, ini ya 1,1 dan min 2,5. Ya, ketika S-nya min 2 berarti Y-nya 5. Nah, kita lihat itu titik potongnya di bagian mana? Itu titik potongnya di bagian sini ya. Nah, itulah dinamakan HP ya. Berarti HP-nya itu adalah 4, min 3. Jadi ini X, Y, S-nya 4, Y-nya yaitu adalah min 3 ya. Ini 4, min 3. Oke, berikutnya metode substitusi murni.
Nah, seperti biasa, ini kita cari dulu nilai S-nya ya. Jadi 2S sama dengan min 1, ini 3Y pindah ke ruas kanan, berarti jadinya min 3Y ya. Nah, setelah itu S-nya dapat min 1 min 3Y, ini kali 2 pindah jadi bagi 2 ya. Nah, ingat ya, setelah kita udah dapat nilai S-nya ini, kita harus substitusikan ke persamaan kedua ya. Nah, jadi persamaan kedua ini 4S tambah 3Y sama dengan 7. Nah, kita tukarkan nilai S-nya ini. Jadi 4 buka kurung, min 1 min 3Y per 2, tutup kurung, tambah 3Y, sama dengan 7. Nah, ini kita bisa coret, 2 sama 4 ini coret ya. Jadi 2 kali min 1, min 2, 2 kali min 3Y, min 6Y, ditambah dengan 3Y sama dengan 7 ya. Nah, setelah itu kita lihat, ini min 6Y tambah 3Y, berarti dapatnya min 3Y. Ini min 2 pindah ke ruas kanan, 7 tambah 2, 9. Berarti Y-nya dapatnya adalah 9 bagi min 3 adalah min 3 ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai Y-nya ini min 3, jangan lupa substitusikan ke yang tadi ya. Jadi ini X sama dengan min 1 min 3Y per 2. Nah, ini kita gantikan nilai Y-nya ini dengan min 3. Berarti min 1 min 3 kali min 3 bagi 2. Nah, ini min 1, min 3 kali min 3, min 9 ya. Plus 9 ya, plus 9. 9 kurang 1, 8. Berarti 8 bagi 2 hasilnya adalah 4 ya. Nah, sehingga HP-nya adalah 4, min 3 ya. Nah, berikutnya adalah metode eliminasi murni ya. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita eliminasikan S-nya dulu. Nah, pada soal nomor 1 tuh gampang aja, kita tinggal buat tambah atau kurang, karena kebetulan koefisiennya sama ya, angka di depan hurufnya sama. Nah, kali ini kan 2S tambah 3Y, ini 4S tambah 3Y sama dengan 7, oke? Nah, boleh nggak kita hilangkan Y-nya terlebih dulu? Boleh. Nah, gimana kalau kita mau menghilangkan S-nya terlebih dahulu? Nah, supaya S-nya ini hilang, berarti kita harus buat angka yang ini harus sama dengan angka di persamaan yang kedua. Ini angka 2, ini angka 4. Jadi kita cari dulu KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. Nah, supaya bisa sama-sama 4, maka persamaan yang pertama ini kita harus kali 2 ya. Sementara persamaan yang kedua tetap kali 1. Oke? Atau tidak berubah ya. Nah, jadi persamaan yang pertama ini setelah dikali 2, berarti 2S kali 2, 4S. 3Y kali 2, 6Y. Min 1 kali 2, min 2. Nah, setelah dikali 2, ternyata koefisiennya ini sudah sama ya. Nah, setelah udah dapat koefisiennya sama, baru cara menghilangkannya yaitu dengan membuat simbolnya kurang ya. Jadi 4S kurang 4S itu habis. 6Y kurang 3Y, dapatnya 3Y ya. Ini min 2, min 7, min 9. Nah, sehingga nilai Y-nya itu adalah min 9 bagi 3, dapatnya adalah min 3 ya. Nah, yang tadi ini kan menghilangkan S. Nah, kali ini kita harus hilangkan Y ya. Nah, cara menghilangkan Y, kita lihat dulu angka di depan huruf Y atau koefisien Y. Nah, ternyata nih udah sama. Kalau sudah sama, ya udah kita tinggal meletakkan simbolnya saja, tambah atau kurang. Nah, kebetulan nih dua-duanya positif ya. Jadi untuk menghilangkannya kita harus memakai kurang ya, karena 3Y kurang 3Y baru bisa habis. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya, 2S kurang 4S min 2S, min 1 min 7 yaitu adalah min 8. Nah, sehingga dapatlah nilai S-nya itu adalah min 8 bagi min 2 hasilnya adalah 4. Nah, sehingga HP-nya itu sama ya, 4, min 3 ya. Oke, berikutnya metode campuran. Nah, pertama-tama kita boleh eliminasikan S atau Y dulu. Setelah itu baru kita pakai metode substitusi. Jadi campuran itu adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi ya. Nah, ini saya misalkan eliminasi Y terlebih dulu. Nah, kenapa saya eliminasikan Y terlebih dulu? Karena nih koefisien pada Y ini udah ada yang sama nih. Ini 3
3, sementara S-nya ini masih beda. Jadi saya memilih eliminasi Y terlebih dulu ya. Jadi saya memakai tanda kurang, berarti 3Y kurang 3Y ini habis ya. Sehingga 2S kurang 4S itu hasilnya adalah min 2S. Min 1, min 7, ini hasilnya adalah min 8 ya. Nah, S-nya itu adalah min 8 bagi min 2, hasilnya adalah 4. Nah, setelah udah mendapatkan nilai S, substitusikan atau tukarkan S ke persamaan kedua ya. Atau pertama juga boleh ya. Kali ini saya substitusikan S ke persamaan yang kedua ya. Jadi 4 kali ini S-nya ganti jadi 4. Tambah 3Y sama dengan 7 ya. Nah, ini dapatnya adalah 16 tambah 3Y sama dengan 7. Nah, 3Y itu berarti 7 kurang 16 itu hasilnya adalah min 9. Nah, dapatlah Y-nya adalah min 3. Sehingga HP-nya itu adalah X, Y. S-nya 4 dan Y-nya min 3 ya. Nah, contoh soal nomor berikutnya itu contoh nomor 3. Jadi ini misalkan persamaan pertama itu 2X tambah Y sama dengan 5 dan 3X kurang 2Y sama dengan 11. Nah, seperti biasa metode grafik. Ini angkanya saya misalkan 2. Ini bebas ya. Ini saya misalkan S-nya 2. Ketika S-nya 2 berarti Y-nya 1. Dan ketika S-nya 1 berarti 2 kali 1 2 tambah berapa supaya 5. Berarti 3 ya. Nah, setelah itu kita buat ke dalam diagram Kartesius. 2,1 berarti posisinya di bagian sini ya. S-nya 2, Y-nya 1. Berikutnya 1,3 berarti S-nya 1, Y-nya 3 ya. Nah, setelah dapat dua titik ini, maka hubungkan kedua titik ini membentuk garis lurus ya. Inilah yang dinamakan 2S tambah Y sama dengan 5 ya. Nah, next 3S kurang 2Y sama dengan 11. Nah, yang persamaan kedua, ini misalkan S-nya saya buat 3. Oke, jadi 3 kali 3, 9. Oke, dikurang 2Y sama dengan 11. Jadi min 2Y sama dengan 11 kurang 9. Dapatnya 2. Makanya Y-nya itu adalah min 1. Karena 2 bagi 2 min 1 ya. Ini dapatlah 3, min 1. Berikutnya nih misalkan S-nya 3. Tadi udah ya, ini 5. Jadi 3 kali 5, 15. Oke, kurang 2Y sama dengan 11. Ini min 2Y sama dengan 11 kurang 15 berarti min 4 ya. Maka Y itu min 4 bagi min 2 dapatnya adalah 2. Nah, dapatlah koordinat berikutnya adalah 5,2. Oke. Nah, setelah udah komplit, ini kita buat persamaan garis lurusnya ya. Berarti ini 3, min 1 letaknya di bagian sini dan 5,2 letaknya di bagian ini ya. Jadi kita hubungkan kedua titik ini membentuk garis ya. Nah, dapatlah titik potongnya itu adalah 3, min 1 ya. Jadi S-nya 3 dan Y-nya adalah min 1. Oke, berikutnya metode substitusi murni. Jadi metode substitusi murni, ini 2S tambah Y kan 5. Nah, saya cari dulu Y-nya. Ini 2S pindah ke ruas kanan. Berarti dapatnya 5 kurang 2S. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai Y, yaitu 5 kurang 2S, maka substitusi atau tukarkan ke persamaan kedua ya. Nah, pada persamaan kedua, ini 3S kurang 2Y sama 11. Ini kita tukarkan nilai Y-nya menjadi 5 kurang 2S. Oke. Nah, setelah itu ini kali masuk. Min 2 kali 5, min 10. Min 2 kali min 2S dapatnya adalah positif 4S. Nah, langkah berikutnya 3S tambah 4S itu hasilnya 7S. Yang ini 11, min 10 pindah ke ruas kanan. Berarti 11 tambah 10 hasilnya adalah 21. Nah, sehingga dapatlah nilai S-nya itu adalah
21 bagi 7 hasilnya adalah 3 ya. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai S-nya 3, ini kita substitusikan ke persamaan yang awal tadi ya. Ini ya. Ini kita tulis Y sama dengan 5 kurang 2S, kita tulis kembali. Nah, setelah itu kita tukarkan S-nya dengan angka 3. Nah, dapatlah Y sama dengan 5 kurang 2 kali 3. 5 kurang 6 hasilnya adalah min 1 ya. Nah, sehingga HP-nya itu adalah 3,-1. Nah, jadi mau memakai metode apapun, itu metode grafi, metode substitusi murni, eliminasi murni, metode campuran, tetap akan memberikan himpunan penyelesaian yang sama ya. Jadi kalau ada salah satu yang beda saja, berarti kamu ada silap dalam mengerjakan soal ini ya. Next berikutnya metode eliminasi murni ya. Nah, ini saya misalkan eliminasi Y terlebih dulu. Jadi ini bebas ya, mau S juga boleh, mau Y dulu juga boleh ya. Ini 2S tambah Y sama dengan 5. Oke. Ini 3S kurang 2Y sama 11. Nah, supaya Y-nya bisa hilang, ini kita lihat, ini angka 1, ini angka 2 ya. Jadi KPK-nya 2 ya. Jadi kita mau buat ini koefisien sama, maka yang persamaan pertama harus dikali 2. Nah, sehingga persamaan pertama setelah dikali 2, berarti 2S kali 2, 4S. 1Y kali 2, 2Y. 5 kali 2, 10. Sementara persamaan kedua ini tetap ya. Nah, supaya bisa hilang Y-nya ini tambah, ini kurang. Berarti ini simbolnya harus tambah. Karena 2Y tambah minus 2Y itu langsung habis ya. Jadi 4S tambah 3S itu hasilnya adalah 7S. 10 tambah 11 itu hasilnya adalah 21. Nah, sehingga nilai S-nya itu adalah 21 bagi 7, dapatnya adalah 3 ya. Nah, setelah itu kita eliminasikan, ini S ya. Tadi Y, berarti ini adalah S. Nah, ini tulis 2S tambah Y 5. Ini juga persamaan kedua, 3S kurang 2Y sama dengan 11 ya. Nah, ini kita mau hilangkan S-nya. Nah, kita perhatikan, ini ada angka 2. Ya, ini ada angka 3 ya. Nah, jadi KPK dari 2 dan 3 supaya bisa ketemu nih, harus 6 ya. Berarti ini yang persamaan pertama kali 3 supaya dapat 6. Persamaan yang kedua harus kali 2 supaya 3S-nya jadi 6S ya. Jadi yang persamaan pertama kali 3 dapatnya adalah 6S tambah ini Y kali 3 berarti 3Y. 5 kali 3 berarti 15 ya. Nah, yang persamaan kedua 3S kali 2 6S min 2Y kali 2 min 4Y. 11 kali 2 itu hasilnya adalah 22. Nah, supaya S-nya bisa hilang, maka simbol yang digunakan adalah simbol kurang ya. Tanda kurang yang digunakan ya. Jadi 3Y kurang minus 4Y, berarti minus ketemu minus jadinya tambah ya. Jadi 3Y tambah 4Y hasilnya adalah 7Y. 15 kurang 22 hasilnya adalah minus 7. Nah, sehingga nilai Y-nya itu adalah min 7 bagi 7 hasilnya adalah min 1. Nah, jadi kesimpulannya HP-nya adalah 3,-1. Jadi sama ya. Next metode yang terakhir itu adalah metode campuran. Nah, jadi metode campuran ini wajib adik-adik pahami ya. Karena untuk level berikutnya nih yang sering digunakan adalah metode campuran karena lebih efektif ya. Nah, jadi kita misalkan eliminasi Y terlebih dulu. Nah, seperti yang tadi ya, itu hasilnya adalah S-nya 3 ya. Nah, setelah itu substitusikan nilai S ke persamaan yang kedua. Jadi metode campuran itu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi kita udah dapat nilai S-nya 3 ini. Ini kita substitusikan ke persamaan 1 atau kedua ya. Jadi tinggal pilih ya, mau 1 boleh, mau kedua juga boleh. Ini saya akan coba ke persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan yang kedua nih 3 kali X kurang 2Y sama dengan 11. Jadi S-nya kita ganti dengan angka 3 ya. Jadi 3 kali 3 kurang 2Y sama dengan 11. Berarti ini 9 kurang 2Y sama dengan 11. Min 2Y sama dengan 11. Ini 9 pindah ke ruas kanan.
Jadinya 11 kurang 9, 2 ya. Dan Y-nya itu adalah min 1. Nah, mungkin adik-adik bingung ya, apakah hasilnya ini memang sama atau tidak ya? Kenapa harus selalu persamaan kedua? Nah, ini kita boleh coba ke persamaan pertama ini ya. Jadi persamaan pertama ini kan 2S tambah Y sama dengan 5 ya. Nah, kita coba masukin angka S-nya 3. 2 kali 3 tambah Y sama dengan 5 ya. Nah, jadi 6 tambah Y, 2 kali 3, 6, tambah Y sama 5. Berarti Y-nya itu sama dengan 5 kurang 6, dan Y-nya itu hasilnya adalah min 1. Nah, sama ya. Jadi mau kita substitusikan persamaan 1 boleh, mau ke persamaan kedua juga boleh. Akan memberikan hasil yang sama ya. Nah, ini kesimpulannya HP-nya adalah 3, min 1 ya. Oke, next contoh nomor 4. Ini pada sistem persamaan 4S sama dengan 5Y tambah 13 dan 3Y sama dengan 7 kurang 5S, tentukanlah nilai 3S tambah 4Y. Nah, ini untuk menentukan nilai 3S tambah 4Y, terlebih dahulu kita harus memakai metode campuran ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai S dan Y. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai S dan Y, tinggal substitusi nilai S dan Y ke nilai 3S tambah 4Y ya. Nah, jadi pertama-tama kita eliminasikan S terlebih dulu. Jadi ini 5Y ya, ini 4S sama dengan 5Y tambah 13. Ini 5Y boleh pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi kita kelompokkan huruf di sebelah kiri. Jadi 4S kurang 5Y sama 13. Yang ini juga sama, min 5S boleh pindah tempat ke ruas kiri. Jadinya 5S tambah 3Y sama dengan 7. Nah, setelah terbentuk polanya seperti ini eliminasikan S dulu ya. Ini bebas ya, mau eliminasikan S juga boleh, mau Y juga boleh. Jadi ini saya mengeliminasikan S terlebih dulu ya. Jadi ini 4 sama 5, KPK-nya adalah 20 ya. Jadi supaya 20 nih 4-nya harus dikali 5. Dan supaya persamaan yang kedua 5S-nya bisa jadi 20S, maka persamaan yang kedua harus dikali 4 ya. Jadi persamaan yang pertama setelah kali 5 itu hasilnya adalah 20S kurang 25Y sama dengan 13 kali 5, 65. Dan persamaan yang kedua setelah dikali 4, berarti 5S kali 4, 20S, 3Y kali 4, 12Y, dan 7 kali 4 itu adalah 28. Nah, setelah itu kita tinggal meletakkan tanda minus supaya ini 20S kurang 20S bisa habis ya. Jadi ini min 25Y kurang 12Y itu hasilnya adalah min 37Y. Dan 65 kurang 28 itu hasilnya adalah 37 ya. Jadi nilai Y-nya itu adalah 37 bagi min 37 itu hasilnya min 1. Nah, Y-nya udah dapat ya. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi ke persamaan yang kedua. Nah, kenapa nih saya memilih persamaan yang kedua? Karena angkanya ini lebih kecil. Jadi mau persamaan 1 juga boleh, mau ke persamaan kedua juga boleh. Jadi bagi saya, ini saya substitusi ke persamaan yang kedua karena lebih efektif ya, angkanya lebih kecil ya. Nah, jadi sesudah mendapatkan nilai Y-nya min 1, ini jadinya kita tukarkan Y-nya ini dengan min 1 ya. Jadi 5S tambah 3 kali min 1 sama dengan 7. Nah, hasilnya ini 5S kurang 3, 7. Ini min 3 pindah ke ruas kanan, 7 tambah 3, 10. Dan S-nya itu adalah 10 bagi 5, hasilnya adalah 2. Nah, ini sampai sini belum selesai ya. Ini Y-nya udah dapat min 1 dan S-nya sudah dapat 2 ya. Nah, ini pertanyaannya bukan hanya S dan Y, tetapi pertanyaan adalah 3S tambah 4Y. Jadi ini kita perlu masukin nilai S dan Y ke yang ditanya ya. Jadi 3 kali S-nya itu ganti jadi 2, tambah 4 kali Y-nya itu adalah min 1 ya. Sehingga hasilnya itu adalah 6 kurang 4, hasilnya adalah 2 ya. Oke, next, nomor berikutnya. Diketahui persamaan Y sama dengan 4S tambah Q. Jika nilai Y-nya min 3 untuk X1 dan Y sama 9 untuk X sama 3, tentukanlah nilai P dan Q.
Jadi untuk soal seperti ini kita harus selesaikan step by step terlebih dulu ya. Jadi Y-nya min 3 untuk S-nya 1. Jadi ini kita tulis kembali, jika Y-nya min 3, maka S-nya sama dengan 1. Jadi ini kita tukarkan Y-nya dengan angka min 3 dan S-nya dengan angka 1. Jadi min 3 sama dengan P kali 1 tambah Q. Berarti hasilnya min 3 sama dengan P tambah Q. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, berikutnya. Jika Y sama 9, maka X sama 3. Dari sini ya. Jadi kita selesaikannya step by step dulu. Jika Y-nya sama dengan 9, maka S-nya sama dengan 3. Nah, kita tukarkan. Ini Y-nya sama dengan 9 dan S-nya sama dengan 3. Berarti 9 sama dengan 3P tambah Q. Nah, inilah persamaan yang kedua. Nah, yang ditanya adalah nilai P dan nilai Q. Nah, ini udah kelihatan ya. Berarti kita tinggal memakai metode campuran supaya lebih efektif. Jadi, eliminasikan kedua persamaan dulu. Jadi, 9 sama dengan 3P tambah Q. Oke, ini persamaan yang kedua. Min 3 sama dengan P tambah Q. Nah, kita perhatikan. Di sini koefisiennya sama ya. Q dengan Q ya. Jadi, 1Q dengan 1Q. Jadi, supaya Q-nya bisa hilang, ini harus menggunakan tanda kurang. Jadi, ini eliminasi Q ya. Nah, dapatnya 9 kurang min 3. Min ketemu min, positif ya. Jadi, 9 tambah 3, 12. 3P kurang P, itu hasilnya adalah 2P. Nah, sehingga nilai P-nya itu adalah 12 bagi 2, hasilnya adalah 6. Nah, sesudah mendapatkan nilai P-nya 6, ini kita substitusikan ke persamaan. 1 juga boleh, 2 juga boleh. Nah, seharusnya ini 1 lebih efektif ya. Nah, gimana dengan 2? Kalau 2, berarti 9 sama dengan 3 kali P-nya 6 tambah Q. Berarti 9 sama dengan 18 tambah Q. Dan Q-nya adalah 9 kurang 18, berarti min 9 ya. Nah, gimana dengan yang pertama? Ini pertama min 3 sama dengan P tambah Q. Gimana kalau kita substitusikan P-nya itu ke persamaan yang pertama? Berarti min 3 sama dengan 6 tambah Q. Nah, ini 6 pindah ke salah satu ruas. Berarti min 3 min 6 sama dengan Q. Nah, dan Q-nya itu min 3 min 6 berarti min 9. Jadi sama ya hasilnya ya. Mau persamaan 1 boleh, mau persamaan kedua juga boleh. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.